Di dalam kehidupan ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertakwa kepadanya, untuk senantiasa beribadah kepadanya, untuk senantiasa mengikuti ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah Nabi-Nya agar diri kita itu selamat dunia akhirat. Itu pun di dalam hidup bersosial kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa khaliqun nasa bi khuluqin hasan. Pergauli dengan manusia, jaga hubungan di antara sesama, yakni dengan pergaulan yang baik, dengan pergaulan yang baik. Ini perintah agama agar diri kita itu selamat. Hubungan dengan saudara, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan sahabat, itu diatur di dalam agama. Dan kita diperintahkan senantiasa menjaga hubungan tersebut dengan sebaik-baiknya. Namun di dalam hubungan tersebut tentu ada kalanya baik, ada kalanya kurang baik, ada kalanya harmonis, ada kalanya kurang harmonis. Kenapa? Karena di setiap kita, di badan kita itu ada hati, di mana hati itu bisa bersih dan kadang-kala bisa kotor, bisa baik, bisa buruk, dan bahkan kadang-kala bisa rusak. Karena bagaimanapun di dalam diri kita juga ada nafsu ada kalanya nafsu baik, ada kalanya nafsu yang rusak. Tapi kebanyakan nafsu kita itu yang dominan, itu nafsu yang merusak. Makanya dikatakan inna fil jasad mudghah, di dalam jasad kita itu ada gumpalan daging. Tatkala idza salaha jasad, jika gumpalan daging itu baik, maka baiklah seluruh badan ini, baiklah pikiran ini, baiklah ucapan ini, baiklah pendengaran ini, baik juga penglihatan ini, dan baik juga kelakuan ini. Jika mudghah, segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh jasad ini. Maka cara pandang kita pun akan buruk, pendengaran kita pun akan kita gunakan untuk hal-hal yang buruk, ya kan? Penglihatan pun demikian, dan kelakuan kita pun akan mengarah kepada hal-hal yang tidak baik. Itulah ujian di dalam kehidupan kita. Karena kita senantiasa dalam hidup itu diuji oleh Allah selama hidup kita, selama hidup kita. Bahkan setelah kematian kita pun kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya supaya selamat, ikuti tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat-sifat yang merusak itu diantaranya adalah, dan hal ini dicela oleh agama, di antaranya adalah sifat hetot, sifat pendendam, ya kan? Sifat kontrol, sifat apalagi sifat hasud, iri hati, sifat bodoh, dia suka marah, suka emosi, sifat riba, suka menjinjing, sikap takabur, sikap sum'ah, dan lain sebagainya, suka dusta dan lain sebagainya. Itu sifat-sifat yang mana sifat-sifat itu bisa merusak diri kita dan merusak amaliyah baik kita. Satu sisi misalnya hal-hal yang bisa merusak amaliyah kita, takabur. Hal-hal yang bisa merusak amaliyah kita diantaranya adalah hasud. Hal-hal yang bisa merusak amaliyah kita diantaranya adalah ujub. Hal-hal yang bisa merusak amaliyah kita diantaranya adalah riya, adu domba, ghibah, gosip, atau senantiasa bergunjing, suka bohong, dusta. Ini hal-hal yang bisa merusak diri kita dan juga amaliyah kita.
kezaliman yang kita lakukan terhadap saudara kita mengakibatkan diri kita rusak, diri kita tidak selamat, amalan kita habis karenanya. Ustaz, saya malu bangun, tiap malam bang, apa itu tahajud? Alhamdulillah. Tiap malam saya malu, Ustaz, alhamdulillah. Apa itu baca Quran? Alhamdulillah. Pikir dan lain sebagainya. Tak kurang-kurang saya jamaah Ustaz, betul. Tak kurang-kurang saya sedekah, betul. Tapi kita diperintahkan juga untuk menjaga lisan kita. Manusia itu bisa selamat. Di antaranya adalah karena bisa jaga di lisan. Salamatul insan fi lisan. Manusia selamat itu di antaranya karena dia pandai menjaga di lisannya. Makanya kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang bisa merusak pada diri kita. Di antaranya adalah kegemaran bergosip, dan ini menjadi penyakit diri kita keseharian atau dalam keseharian kita. Dan ghibah ini sangat dicela oleh Allah, sangat dicela oleh agama kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya, artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kita semuanya beriman kepada Allah, alhamdulillah. Oleh karenanya kita dibatasi oleh Allah, pergerakan kita dibatasi oleh Allah. Ya, boleh kita berbuat apa aja, tapi ingat seluruhnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita berlaku semena-mena, boleh, tapi ingat bahwa kita itu bakal mati. Itu jadi ada batasan-batasan yang mana harapannya diri kita benar-benar selamat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita iman, dia harus mengikuti aturan Allah, aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beriman, dia ada perintah Allah. Ijtanibu, jauhilah mereka sekalian, katsiran minadh-dhann, daripada memperbanyak prasangka. Ini daripada memperbanyak prasangka. Prasangka yang timbul dalam diri kita itu sebagian besarnya inna ba'dadh-dhanni itsm, sebagian besarnya mengarah kepada dosa. Prasangka buruk sama Pak RT, prasangka buruk sama Pak Budi, prasangka buruk sama si A, sama si Z. Jadi prasangka yang kita lakukan di dalam hati kita itu mendorong diri kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Karena buruk sangka itu dosa, makanya dilarang oleh agama. Ketika prasangka itu kita kembangkan di dalam diri kita, apa yang terjadi? Selanjutnya di dalam Al-Quran dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tajassasu, jangan suka mencari kesalahan orang, jangan suka mencari kekurangan dan aib orang. Jadi dari prasangka itu akhirnya terdorong lagi untuk mencari kekurangan, kesalahan dan aib orang. Jadi berangkat dari mana? Berangkat dari prasangka. Akhirnya berkembang biak. Saya bisa berprasangka buruk sama Pak RT, saya pasti akan mencari mengkolek-kolek. Pak RT punya kesalahan apa? Pak RT punya kekurangan apa? Pak RT punya aib apa? Akan saya cari-cari. Akhirnya selanjutnya terdorong lagi wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Seterusnya, setelah aku cari-cari, ya kan, berita dan lain sebagainya, akhirnya apa yang terjadi? Mau gak mau
mengunci tentang PRT. Nah ini Qurannya apa jelasin? Ya kan, dengan sejelas-jelasnya, dengan segamblang-gamblangnya, dari perbuatan riba, perbuatan gosip, ngerasani, ngumpat, itu adalah perbuatan yang sangat tercela. Berangkat dari mana? Berangkat dari perasaan buruk, lantas mencari-cari kesalahan, kekurangan dan aib saudara kita. Mungkin awalnya seperti itu. Awalnya seperti itu. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yaghtabbu janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lainnya. Bergunjing. Ini kan perbuatan yang tidak bisa kita hindari dan kita kadang-kadang merasa nyaman dengannya. Ketemu ngobrol, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Gimana kabar keluarga? Alhamdulillah baik. Ngomong, ya kan? Semenit, 2 menit, 3 menit, kemana-mana. Nah ini kemana-mananya ini. Kemana-mananya ketika kita ngomongin orang lain, ya kan? Tentang kekurangannya, tentang keburukannya, tentang M-nya, ya cacatnya, dan lain sebagainya itu kalau bisa benar terjadi pada diri Pak RT, itulah disebut ghibah. Itulah disebut gunjing dalam bahasa Jawa, ngerasani yang paling besar dosanya adalah ngerasani ulama, ngerasani orang tua, ngerasani suami, parah itu, ya kan? Ngerasani suami dosa gede, ngerasani orang tua, mertua dosa gede, ngerasani guru, ngerasani ulama itu dosa-dosa besar. Makanya dilarang di dalam agama. Dan hal ini kata Allah, Masya Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Adakah di antara kalian merasa senang jikalau kalian itu disuguhi oleh Allah berupa bangkai manusia? Kalian senang kan? Jadi orang yang sudah bunyi, rasain, riba, itu diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang memakan bangkai daripada saudaranya. Dia sedang menikmati hidangan, di mana hidangan itu adalah bangkai busuk, daging busuk daripada saudara. Gak ingat, gak sadar bahwa dia itu sedang makan daging busuk daripada saudara. Itu Allah mengumpamakan demikian. Kita lihat aja makanan busuk itu udah enak, ya kan? Lihat daging bukan daging manusia tapi busuk bebelantung udah enak, bisa muntah. Apalagi kalau tahu itu daging manusia, tambah kan gitu. Kita bukan semantau yang tadinya nggak tahu, adanya lihat daging manusia sekalipun itu busuk. Kita bukan orang mana itu. Kemarin saya lihat juga ramah, ya kan? Ada yang suka makan daging manusia, udah mati makan, ya. Jadi balapan sama burung nasar atau burung pemakan bangkai. Memang begitu, ya kan? Ada yang begitu tuh yang gitu. Ketika maknya mati, ya kan? Bapaknya mati, saudara mati, orang sekampung itu ikut apa? Makan bangkai. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Pasti semua kita ketika disuguhi hal tersebut, kata Allah, fakarihtumuh, pasti kalian tidak merasa suka. Oh, Pak, kalau kita disuguhi, ya kan, suguhan itu, oh, udah buruk keadaannya, ya kan? Pasti kita nggak suka. Apa kata kita ke orang itu? Jadi orangnya melek, parah sama enggak, udah tahu barang busuk kok disuguhi, ya kan? Udah tahu barang rusak kok disuguhi, suka gak kita? Nggak suka, nggak senang, ya kan? Nggak berkenan, kelihatan
sudah nggak senang, apalagi mau makan. Tuh sampai segitunya apa? Sampai segitunya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah adalah Maha menerima taubat, Rahimun, dan Maha memberi kasih sayang. Dosa ghibah itu tidak bisa selesai dengan istighfar. Dosa kuncimu 4 rasa itu gak bisa selesai hanya dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Gak bisa, gak selesai. Dan gak bisa diselesaikan hanya dengan meminta maaf kepada ahli waris. Ya, tapi kaitannya dengan personality antar kita, antar person. Jangan kira tiap hari raya kita minta maafin lahir batin tak selesai. Tidak, karena kita akan bicara, Mas. Sampai kemarin saya pernah ngomongin apa? Bla 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 bla. Berani nggak gitu? Berani. Ya kan? Atau hari-hari kita, ya kan mau minta maaf, batin, minta maaf. Salah apa ngomong? Tadi saya ngomongin sampai berapa lama ngomongnya? Apa aja? Gue gak repot, ya kan? Apa minta aja itu betul. Dan nanti di akhirat itu akan dikupas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Akan dibongkar semua, bahkan ada yang di depan orang banyak itu dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gak selesai Pak, ya kan? Sebelum kita minta maaf, ya kan? Sebelum kita minta maaf. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, iyyakum wal ghaibah. Namanya ghibah itu kan, nyaman karena setan bumbunya itu begitu dahsyatnya. Karena dia cari teman sebanyak-banyaknya, ya kan? Supaya itu masuk neraka. Kenapa disebut ghibah? Karena yang kita bincangkan orangnya nggak ada di depan kita, nggak hadir. Itu namanya ghibah, poek ya, ghibah. Makanya ghibah. Jadi dari kata goba yang ghibah. Jadi perannya nggak ada, jadi kaumnya itu nggak ada. Jadi jikalau hal tersebut benar tadi kata Rasulullah itu, ya kan, memang terjadi misalnya seperti itu namanya ghibah. Tapi kalau misalnya tidak terjadi, itu namanya fitnah. Repot lagi, ya kan? Saya ngomongin Pak Rasul bla bla bla. Benar memang begitu, ya kan? Ngomongin sama teman-temannya, ghibah namanya, karena benar itu terjadi pada diri Pak Rasul. Tapi kalau misalnya hal tersebut saya ada-adakan, ya kan, saya tambah-tambah bisa bumbui, itu namanya fitnah. Al-fitnah itu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat dosanya daripada pembunuhan. Iyyakum wal ghaibah. Jauhilah oleh kalian, takutlah kalian dengan yang namanya ghibah. Kenapa sih? Fa innal ghaibah itu asyadu minal zina. Karena sesungguhnya dosa ghibah itu lebih besar, lebih dahsyat daripada perbuatan zina. Bayangin, zina dosa gede atau dosa besar? Besar. Zina itu perbuatan dosa besar. Ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Ini dalam agama. Ada zina yang namanya muhsan. Muhsan itu zina yang dilakukan oleh orang yang pernah menikah. Ini namanya muhsan. Gimana hukumannya? Dia harus dirajam, hampir sedada, itu sedada, ya kan? Ini kalau hukum Islam, hukum pemerintah Islam, dari lubang taruh di sini, pendem sekitar sedada. Nanti tinggal kelihatan atasnya sampai kepala. Nanti datang ART, ya, bawa batu sebelum demo.
Jadi nggak boleh tuh, nggak buru-buru wancak ya kan, was, ya kan, dan biar kan, itu hukuman dunia, belum lagi hukuman akhir, hukuman akhir atau dosa zina itu kadang-kadang jika dia bertobat kepada Allah, Allah mau langsung ampuni. Gila, mungkin Pak. Sampai sahabat itu heran, ya kan? Sampai bertanya kepada Rasulullah, kok bisa begitu ya Rasul? Kenapa dosa ghibah perasaan umpat muncul itu lebih dahsyat, lebih besar dosanya daripada perzinahan? Allah dijawab oleh Rasul, Inna rajula yazni wa yatubullah alaihi. Seseorang terkadang berzina wa yasha, tapi dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berzina berarti kita langsung hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melakukan dosa-dosa besar itu cukup diri kita yang sama Allah. Jangan cerita orang. Jangan cerita orang. Ketika kita cerita orang, itu menunjukkan bahwa kita justru akan mendapatkan muka dari Allah Subhanahu wa taala. Allah udah nutup nih, sampai tutup, ya kan? Dulu waktu hujan nakal, sampai tutup, rapat sampai tutup. Hanya aku dan Allah, kan itu, hanya aku dan Allah. Jangan sekali-kali dibuka. Kenapa? Kalau kita benar-benar nutup, berarti Allah nutup. Kita tobat sama Allah. Kalau sudah ditutup sama Allah, kok kita buka, maka Allah marah, murka kepada dirinya. Ya kan, sama aja nih bagai ini, gitu. Sudah ditutup sama Allah, kan kita tutup. Kok marah kita bukan? Itu namanya al-mujahidin. Allah paling gak senang dengan orang-orang yang suka ngelem-ngelem perbuatan apa? Buruk. Udah ditutup sama Allah. Ya, kok malah sampai jelasin ke orang. Nah, itu dilarang. Makanya seorang kiai atau ustaz, kalau misalnya latar belakangnya buruk, seharusnya dia nggak boleh cerita secara langsung, nggak boleh ngomongnya. Biarlah orang lain yang cerita, kan gitu. Biarlah orang lain yang cerita. Jangan cerita dengan saya ngomong, saya musuhnya. Nggak boleh begitu. Itu justru begitu dimodali sama Allah. Saya dulu adalah pecinta narkoba, misalnya begitu. Narkoba itu perbuatan dosa besar juga. Ya jangan cerita karena Allah sudah nutup. Biarkan kalau orang lain yang cerita. Begitu. Jadi sampai heran, kenapa ya Rasul? Kok dosa ghibah itu bisa lebih berat daripada perbuatan zina? Karena perbuatan zina, kata Rasul, terkadang orang yang tobat dan tobatnya diterima oleh Allah. Wa inna sahibal ghaibati, dan sesungguhnya pelaku ghibah, pelaku uji, pelaku ngerasani, pelaku mumpat, la yaghfiru lahu hatta yaghfira lahu syar'un. Allah tidak akan mengampuninya selagi dirinya belum minta maaf kepada orang yang dia kunjungi. Ya itu tadi gambarannya. Saya kunjungi Pak RT itu bocor, ya kan? Bocor berjudi. Kira-kira bocor itu sama ngomongin kuburan Pak RT, dan itu benar dilakukan misalnya. Berani nggak saya minta maaf? Langsung datang. Cuk. Minta maaf deh. Saya tadi ngomongin situ. Ngomongin saya, ngomongin apa aja tadi? Ngomongin apa aja? Terus berapa lama aja? Repot. 2 jam cerita 2 jam. Repot ya kan? Harus ngulas lagi, ngupas lagi. Kalau enggak, ya kan? Ya kan gitu.